Oke, so hari ini hari Senin tanggal 23 dan kemarin malam udah diumumkan bahwa besok akan lockdown New South Wales. Minimal kayaknya 6 bulan. Jadi sekarang mau buru-buru mau belanja karena kita masih banyak stok makanan. Jadi aku cuma mau belanja sedikit daging sama cemilan dan susu gitu dan telur karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. So we're just trying to prepare for the worst. Okay, here we go. Saya harus balik lagi karena I forgot my hand sanitizer. Dan I need to make sure my hands are clean saat aku balik lagi ke dalam apartemen. Oke, sekarang jam 1 siang waktu Sydney. Aku habis mandi, keramas, terus tapi banyak yang mau dikerjain, aku kayak skip gitu deh. Oke, jadi sekarang Lukas masih tidur, puji Tuhan. Nih, ini ada suara berisik karena aku senyum lagi. Suara berisik karena aku pasangin dia ini dari Spotify handphone white noise supaya dia nyenyak tidur ya. Terus sekarang aku mau siap-siap dulu, pasti dandan karena ada konten juga yang harus dibikin sekalian. Jadi aku mau siap-siap dulu. Wah, hujan. Oke, guys, aku udah lumayan makeup dikit, belum selesai banget sih, rambut belum, lipstick juga belum. Cuma aku mau ini jemurannya Lukas, cucian udah selesai. Terus aku mau ngejemur tapi ternyata hujan, padahal tadi cerah banget. Jadi kayaknya mungkin mau ngejemur di, kan ini kan tempat jemuran aku nih. Jadi kayaknya mau ngejemur di depan rumah aja yang masih kayak ketutup gitu karena hujannya belum terlalu deras. Baiklah, mari kita ambil cucian dulu. Telur habis. Ya. Apple juice nudi. Okay, so beberapa groceries. Sekarang kan udah nyampe di mobil. Yang penting jadi groceries udah lihat semua, banyak yang habis, tapi ada banyak yang masih ada juga sih. Puji Tuhan aku dapat telur yang terakhir. That sounds weird saying that. Now I'm heading home. I've got everything that we need. After that I'm gonna take a shower and then continue the vlog on from there. Tuhan Yesus, sekarang Lukas memimik cucu. Tuhan berkati supaya Lukas sehat, kuat, dan mama nggak sakit. Amin. Kering banget bibir gue. Enak banget, bau wanginya ada, enak
banget, nget. Mutar di rumah aja, boleh jemur di depan rumah. Emang kenapa sih bau? Tadi gimana belanjaannya sayang, dapat semua? Kecuali toilet paper sama Tisu dapur ya? Kenapa tisu susah banget, apa tisu diproduksi? Dede. Tutup dulu, biar nggak malu. Lagi dimandiin loh. Oh gitu. Jadi udah siap belum habisnya Dede yang nyemplungin ke Iya. Enak ya Dea. Lagi jerawatan dedenya, soalnya mami minum antibiotik. Ya dek ya. Oh ini surprise-nya ya. Tada! Yeay. That's not cute. Dah. Itu kayak sambal itu loh. Udah Dedi yuk. Oke Dedi, yuk masuk. Are you ready for bath time, baby? Sunny. Alas ini tadi kena pupi jadi aku angkat sebenarnya. Kali dia. Bedtime with Daddy. Kenapa sih nak mukanya mikir banget gitu loh? Enjoy aja San. Dia lagi mulai Sunny. Oke Sunny. Diam-diam Ya, suka loh. mulai chill dia. Suka loh. Udah mami siapin baju sama handuknya dulu ya. Iya. Sekarang udah jam 5 sore. Terus barusan udah selesai foto. Aku baru mau makan siang. Telat banget. Terus Andy abis nyuci botol pompa ASI. Ini botol pompa ASI yang baru mau di sterilin. Ini yang habis di sterilin. Ini bekas makan siang aku. Ini kalau malam adek minum botol dari sini. Makan ayam penyet sama tempe goreng pakai sambal. Jemuran kering pak? Ada satu yang belum kering. Apa? Selimut ya? Iya, Tebel soalnya. Yang lain Kering. kering. Wadah. sayang, macem-macem deh lo. Sayang, mentok. Kotor loh sayang baju Dede. Ih bener-bener deh nih orang ide. Nah, tuh. Iya. Kamu sih udah bilang Kan kotor lagi deh baju Dede loh. Hai guys. Dede lagi tidur. Jadi di vlog ini kita mau bikin vlog ini. Aduh, apa sih aku? Coba kamu jelasin sayang. So, kita mau bikin vlog ini to just let you know what's going on di New South Wales dan juga Di Sydney, di Sydney, Australia. Australia specifically. Karena menurut berita terakhir tuh rencananya mulai besok malam ya? Jam berapa sih? Enggak, udah. Mulai Jadi besok. jam 12 hari ini. Akan di lockdown Iya. di New South Wales, Sydney, dan Melbourne ya? Iya. Iya. Melbourne. Dari kemarin kan kamu keluar tuh sayang, kemarin kan kamu sempat gereja, masih pelayanan, Iya. masih kayak beli makanan buat Iya. aku di rumah aja. Gimana sih kondisi di jalanan? Ada perubahan nggak? Kalau kondisi di jalanan sih menurun sedikit sih. Kalau di Sydney kan ada namanya, I think around the world itu namanya social distancing. So specifically di sini di Sydney, New South Wales, actually seluruh Australia, kita tuh nggak boleh lebih dekat dari 2 kali 2 meter.
Jadi pemerintah keluar aturan gitu, gengs. Kita nggak boleh. Tapi kita suami istri jadi boleh ya? Boleh, keluarga sih boleh. Maksudnya kalau misalnya lagi di tempat umum, lagi ngumpul, harus kasih jarak minimal 2 meter ke orang sebelahnya gitu. Terus nggak boleh ngumpul dalam ruangan lebih dari 100 orang. Nggak boleh ngumpul di luar ruangan lebih dari 500 orang. 500 orang, ya. Dan hari Jumat kemarin, sekarang hari Senin. Jumat kemarin itu di Pantai Bondai, banyak banget orang, gengs, pada nge-main-main di pantai, berjemur, dan itu lebih dari 500 orang. Jadi pemerintah marah gitu loh, kayak baru bikin peraturan kok lu ngelanggar gitu. Jadi kayak dicuekin gitu situasinya. Jadi makanya akhirnya pemerintah memutuskan buat mulai besok di lockdown. Tapi lockdown di sini artiannya bukan lockdown yang kayak di Wuhan gitu ya sayang. Bukan jadi yang kita nggak boleh keluar rumah. Iya, jadi lockdownnya itu kayak ini stage 1. Jadi secara maksimal itu adalah kayak kurir-kurir buat nganterin barang, delivery makanan, grocery shopping gitu, apotek, pom bensin, restoran cuma boleh take away, restoran kayak cafe tutup, gym, nightclub mall, tutup, bioskop, clubs, pubs, semua itu tutup. Dimana biasanya orang kayak bersosialisasi. Tapi kita masih bisa keluar rumah berarti ya? Tapi masih bisa keluar rumah, tapi disarankan jangan. Terus sekolah libur nggak mulai besok kalau nggak salah? Nah ini masih belum pasti. Enggak sih, jadi dibilang masih buka buat anak-anak yang mau sekolah atau. Serius? Iya. Dan sama kalau nggak mau sekolah ya di rumah aja, tapi pasti kayaknya dikirimin pakai online deh itu pelajarannya. Oh, jadi itu keputusan anak-anak dan orang tuanya mau sekolah atau mau enggak? Sekolah atau enggak ya. Ya ampun. Tadi yang burping. Nah, terus gimana persiapan kita sayang besok mau lockdown? Kayaknya aku sih ngeliat kulkas masih lumayan, beras kita masih ada. Iya. Minuman, air minuman ada. Tisu tuh aku banyak tadi habis. Nah, itu dia. Tadi pas mau beli tisu tuh semuanya dari minggu lalu udah habis. Minggu sebelumnya juga udah habis. Tisunya kayak segala jenis tisu kan, tisu muka, tisu toilet, tisu dapur, semuanya udah habis. Kenapa ya? I don't know, karena orang Australia kayaknya biasa nggak pakai gayung kali ya. Nggak, tapi yang buat kitchen juga habis. Apa emang dari Cina semua bahannya kali ya? I don't think so. I don't know. I just think it's like a. I don't know. Iya, aneh What's the banget. deal with tissues? Puji Tuhannya Lukas tuh masih breastfeeding, masih minum ASI aja, eksklusif. Jadi dia belum perlu beli makanan bayi. Kebayang gak sih kalau kita udah harus siapin dia juga. Jadi kita cuma siapin buat Lukas pampersnya, tisu basah, Pampers masih banyak. terus sih sabun mandi, sabun deterjennya dia. Tapi kayaknya kita harus beli kulkas yang lebih besar ya. Iya, soalnya ASI aku banyak, puji Tuhan. But I think everything else should be fine. Yang kita harus beli udah ada ya, yang essentialsnya. Tapi kamu pribadi ada rasa ketakutan nggak tentang ini COVID-19 corona ini? Kalau ketakutan sih not really for myself, tapi for my wife and my baby. Itu aja sih. Maksudnya? Artinya kayak I'm just more concerned, not afraid, ya, tapi concerned for my family safety. Karena itu ya kita hindarin kayak keluar dari rumah atau ajak teman ke rumah. Atau ya kalau mau belanja aku sendiri aja yang belanja pasti, especially Lucas is just only like a weekend, 2 weeks tomorrow. 2 weeks tomorrow. 2 minggu. He's only 2 years old. He's only 2 weeks old. Kok goyang-goyang, dia goyang-goyang. Kurang tidur dua-duanya. Ya dan Jadi kayak gak otak. kurang tidur. Oh my goodness. Tapi ya kita banyak concerns, tapi we're not afraid. Soalnya tuh dikasih taunya minimal 6 bulan gengs peraturan ini. Jadi gue kayak gitu tiba-tiba siok. Secara rencananya tuh aku ada yang bantuin di sini. Tadinya ada mama papa aku sama satu mbak. Terus sekarang nggak boleh masuk kan ke Australia. Jadi peraturan dari Australia adalah semua turis yang bukan penduduk permanent residence atau Australia citizen nggak boleh masuk
Australia strict gitu geng. Jadi ya udah pasrah aja deh, gue mau bisa mengurus merawat Lukas selama 6 bulan ke depan sendiri berdua. Iya tapi bisa kan? Ya dalam nama Tuhan Yesus bisa. Yang pasti kita berserah sama Tuhan sih. Dan angkat kepala dia udah. Ya pasti kita berserah sama Tuhan. Kita tetap beriman gitu loh. Kalau Tuhan tuh pasti lindungin. Takut sih wajar sih, aku juga awal-awalnya masih takut kok, kayak kepikiran aja gitu loh. Apalagi orang tua aku juga udah tua, targetnya corona, ya kan. Tapi tetap percaya aja, udah Tuhan pasti punya rencana yang terbaik kok buat kita semua gitu. Dan ada bagian kita juga, maksudnya kita doa, tapi kita juga harus tetap ngelakuin bagian kita kayak. I mean we have to respect juga peraturannya apa. Kalau pemerintah bilang ini ya kita harus ikutin aturannya. Ya jangan, like I just said, jangan anggap remeh gitu. Because it's a serious situation. Tapi we don't want to panic. Jangan sampai kita tuh dikuasai roh ketakutan gitu. Karena jujur aja aku sempat juga loh ngerasa kayak parno gitu, kayak bener-bener takut sih. Apalagi baru punya bayi. Kayak kasihan banget anak gue lahir di masa-masa seperti ini gitu. Tapi apa sih, ada rencana Tuhan. Amin. Dan rencana Tuhan selalu membawa kebaikan. Amin. Oke, jadi gitu aja dulu guys. Nanti kita akan update buat hari-hari selanjutnya dan keadaannya di Sydney. Dan kita juga doain di Indonesia biar ada keamanan dan damai di situ. Dan petugas-petugas medisnya juga bisa terlindungi dengan sempurna. Karena kemarin aku juga baca berita sedih banget. I just want to encourage you all to keep praying, even though that you might think it won't affect you or anything like that, tapi it will affect you in some way. Okay, bukan, maybe not coronavirus, but it might the economy or something else or situation, whatever it might be. But you should be praying as we are praying for you guys, and please be praying for us. Dan jangan takut karena kita percaya Tuhan Yesus He's already gone before us. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. So Jesus has gone before us, and we shouldn't worry, we shouldn't have anxieties about tomorrow, even though it's easier said than done. Tapi kita percaya, we have faith that the Lord is covering us, is protecting us. So saat ini just with your family or by yourself, just pray. Dan minta damai sejahtera juga sih. Aku ngerasa kalau kayak udah damai sejahtera Tuhan kasih, jadi kita tenang juga loh. Kalau nggak sih bener-bener parno. Anyway guys, that's it from us. Sekarang Lucas has to eat. So we'll see you again soon. Sampai ketemu di vlog update berikutnya. Bye bye. Say bye Lucas. Bye bye. Bye bye.